Hai, selamat datang di Binus University. Selamat juga karena kamu sudah masuk ke dalam keluarga besar Binusian. Di sini, kita akan menemui banyak sekali hal yang baru. Teman-teman baru, sistem perkuliahan yang berbeda dengan sekolah, maupun materi perkuliahan yang pastinya lebih rumit dan mendalam dibanding pendidikan formal yang pernah kita jalani sebelumnya. Mungkin ada pertanyaan, gimana ya aku akan menjalani perkuliahan ini? Gimana caranya supaya bisa survive? Dan setelah menjalani semuanya, kira-kira aku akan jadi orang yang seperti apa ya? Kita akan mempelajari bagaimana caranya supaya lebih dari sekedar survive, tapi juga thrive alias berkembang. Seperti ada pepatah, banyak jalan menuju Roma, bisa jadi panduan ini bukan satu-satunya yang benar. Tapi, cara yang bisa kita coba supaya nantinya kita bisa jadi lulusan yang tidak hanya punya nilai bagus, tapi juga punya nilai tambah. Kalau kita ingin mengetahui akhirnya akan seperti apa, akan bergantung pada tujuan kita sekarang. Mirip peta, tujuan membantu kita menentukan ke arah mana kita bergerak. Semua orang sampai di tempat ini dengan tujuan yang berbeda-beda. Melanjutkan pendidikan setelah SMA, menambah pergaulan, diminta orang tua, jadi pengusaha yang handal, atau dapat ilmu supaya bisa kerja di tempat yang bagus. Bagaimana dengan kamu? Apa tujuan kamu kuliah di Binus? Ini penting, karena kalau kita sudah mengetahui tujuan kita nanti, akan menentukan apa yang harus kita lakukan sekarang. Kalau kita sudah mengetahui tujuan kita, sama seperti saat kita menggunakan peta, akan sulit untuk mengetahui kemana kita harus bergerak kalau kita tidak mengetahui di mana posisi kita di peta tersebut. Jadi, kita juga perlu mengetahui di mana posisi kita sekarang untuk bisa mencapai tujuan kita. Untuk itu, kita perlu lebih mengenali kemampuan diri. Dalam mengenali kemampuan diri, kita akan menemui rintangan. Misalnya, kita memiliki kemampuan bermain basket yang cukup baik, kemudian diminta untuk ikut kompetisi memasak melawan chef ternama, padahal kita nggak bisa masak. Apa yang akan terjadi? Pastinya chef tersebut akan menang telak. Melihat kasus tersebut, pasti kita akan merasa bahwa hal tersebut wajar terjadi, karena memang kita tidak memiliki kemampuan yang sama dengan si chef. Tapi permasalahan yang sering muncul adalah ketika kita merasa tidak mampu, merasa kurang, atau merasa tidak sebaik orang lain. Merasa tidak memiliki kemampuan membuat kita ragu untuk melakukan sesuatu, terutama sesuatu yang belum pernah kita coba sebelumnya. Kalau kondisi seperti ini, lalu bagaimana? Oke, nanti kita akan ketemu dia lagi. Sekarang coba kita pikirkan, apa saja kemampuan yang mendukung kita untuk mencapai tujuan? Misalnya kecerdasan, keinginan untuk belajar, atau kemauan untuk bekerja keras. Kalau kita sudah mengetahui apa saja yang sudah kita miliki, pikirkan kembali. Kira-kira apa saja yang bisa kita kembangkan supaya kita bisa mencapai tujuan kita dengan lebih efisien? Contohnya, kalau kita sudah memiliki kendaraan, misalnya aplikasi peta untuk menghindari macet, atau mesin yang lebih bagus, bisa lebih kencang atau nggak gampang rusak. Kalau kita tidak memiliki hal-hal ini, memang tidak akan mengganggu kita dalam mencapai tujuan, tapi bisa membantu kita mencapai tujuan dengan lebih cepat. Suatu nilai tambah yang dapat diperoleh melalui proses pengembangan diri. Ada beberapa cara untuk melakukan ini, misalnya dengan mengikuti kursus-kursus online untuk keterampilan teknis atau hard skill. Untuk keterampilan non-teknis atau soft skill, kita bisa bergabung dengan organisasi atau komunitas. Dalam kegiatan ini, kita berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan berbagai macam karakter, latar belakang budaya, ekonomi, dan pola berpikir. Hal ini bisa membantu kita untuk lebih mengenali diri. Misalnya, dengan cara apa kita nyaman berkomunikasi, atau cara-cara berkomunikasi apa yang sebaiknya kita hindari ketika berinteraksi dengan orang tertentu. Kita juga bisa belajar cara bekerja sama, berdiskusi, atau mempersuasi orang lain yang memiliki perbedaan dengan kita. Kemampuan ini sangat penting tidak hanya di dunia kerja,
tetapi juga ketika kita membangun usaha. Semakin beragam individu yang kita ajak berinteraksi, semakin kaya pengalaman kita. Oke, sekarang kita sudah mengetahui apa tujuan kita dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapainya. Jangan lupa loh, kita tetap punya tugas utama sebagai mahasiswa. Kuliah, kegiatan organisasi, jangan lupa untuk refreshing dan istirahat juga. Banyak sekali yang perlu kita lakukan. Bagaimana cara mengaturnya? Kita bisa membuat skala prioritas. Kalau kita mengkategorikan kegiatan kita berdasarkan dua aspek, tingkat kepentingan dan tingkat urgensi, kita akan mendapatkan 4 kuadran yang dikenal dengan The Eisenhower Decision Matrix. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kegiatan yang masuk kategori tidak penting dan tidak mendesak. Kegiatan refreshing yang tidak berhubungan dengan tujuan kita biasanya ada di sini. Terkadang tidak hanya tidak berhubungan, tapi malah mendistraksi. Contohnya window shopping, nonton TV dari pagi sampai malam. Loh, memangnya nggak boleh? Boleh, tetap harus ada, tapi jumlahnya harus dibatasi. Kuadran berikutnya adalah untuk kegiatan yang tidak penting tapi mendesak. Pada dasarnya, untuk beberapa waktu kita jadi tidak bisa menjalankan usaha untuk mencapai tujuan. Misalnya, tiba-tiba dimintai bantuan oleh orang lain. Loh, memangnya bantu orang lain nggak boleh? Boleh, harus malah. Tapi jangan jadi lupa sama tujuan kita sendiri. Kadang, kita lupa untuk bergerak ke arah tujuan kita karena merasa puas atau merasa senang karena sudah membantu orang lain. Makanya, kalau kondisinya tidak memungkinkan kita kerjakan sendiri, biasanya kegiatan dalam kuadran ini bisa kita delegasikan ke orang lain. Kuadran yang selanjutnya adalah kegiatan yang penting dan mendesak. Tidak bisa tidak, harus dilakukan. Misalnya ada yang masuk rumah sakit, ada deadline tugas, atau dipanggil untuk menghadap kepala jurusan. Ya bagaimana lagi? Deadline tugasnya besok, supaya bisa selesai harus begadang. Masa nggak boleh? Ya boleh, harus malah. Tapi apakah kalau banyak tugas artinya harus bergadang terus? Ada hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal ini. Yang membawa kita ke kuadran yang terakhir. Kegiatan di sini semuanya penting, tapi tidak ada yang mendesak. Kenapa? Karena sudah direncanakan sebelumnya. Kalau ada proyek yang harus dikumpulkan 2 minggu lagi, mulai kerjakan sedikit-sedikit dari sekarang. Jadi tidak perlu begadang untuk menyelesaikannya. Kita bisa punya waktu untuk keluarga, binatang peliharaan, atau pacar. Biasakan juga untuk mengulang pelajaran yang didapat hari itu untuk memastikan bahwa kamu sudah paham dan tidak baru panik menjelang ujian karena tidak memahami materi perkuliahan. Semua kegiatan dalam keempat kuadran pastinya akan kita alami, dan kuncinya ada pada perencanaan. Kalau kita sudah membuat perencanaan kegiatan kita selama seminggu, kita bisa mengetahui kapan dan berapa lama mau bersantai. Tapi tetap terbuka dengan kondisi darurat atau ketika ada teman yang butuh bantuan. Bahkan, begadang untuk menyelesaikan tugas juga masih mungkin terjadi. Tetapi dalam usaha mencapai tujuan, biasakan untuk membuat perencanaan. Karena lebih baik kita membuat perencanaan kegiatan tapi tidak bisa dijalankan, daripada menjalankan kegiatan tanpa perencanaan. Untuk mengetahui apakah cara ini bisa berhasil, lakukan. Ketika kita melakukan usaha kita, sangat mungkin kita menghadapi rintangan. Bisa jadi bergaul dengan orang-orang yang salah, atau nilai turun karena terlalu sibuk dengan kegiatan kita, yang membuat kita menjadi jauh dari tujuan kita. Dalam kondisi seperti ini, kita perlu tetap fokus dengan tujuan awal kita. Hal ini memang tidak mudah. Perlu ada penyesuaian, misalnya dari segi pergaulan atau dari kegiatan-kegiatan kita. Proses ini juga termasuk pelajaran yang tidak akan kita alami kalau proses itu tidak pernah kita lakukan. Penyesuaian ini dilakukan dengan harapan supaya bisa sampai di tujuan. Tapi di dalam perjalanan, bisa juga kita menyadari bahwa kita menemukan tujuan yang lain. Hal ini bisa terjadi seiring dengan proses belajar dan interaksi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan dalam perjalanan ini, kita juga akan menyadari
bahwa dalam usaha mencapai tujuan masing-masing, setiap orang memiliki kondisi yang berbeda. Mari kita membahas kondisi yang dikenal dengan privilege. Tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Tidak semua orang punya kemampuan yang sama. Ada yang akan berhasil mencapai tujuannya, ada yang akan gagal. Privilege merupakan salah satu hal yang mempengaruhi hal ini. Privilege bagi seseorang belum tentu disadari sebagai privilege bagi orang lain. Bisa dimulai dari kondisi rumah yang kondusif untuk belajar, hingga ke kekuatan finansial untuk mendukung kegiatan belajar. Kesempatan untuk berkuliah di BINUS merupakan salah satu privilege yang kamu miliki sekarang. Yang merasa memiliki banyak privilege, perlu mulai berpikir, bagaimana supaya privilege-nya bisa berguna bagi orang lain. Yang gak seberuntung teman-teman yang lain, mungkin keadaannya tidak selalu menyenangkan. Tapi, kita masih punya kesempatan untuk belajar dari banyak orang lain. Seluruh kegiatan ini yang mengajak kita untuk terbuka dalam berinteraksi dan belajar dari orang lain, melatih kita untuk melakukan kolaborasi. Pada tahun 2019, tercatat jumlah penduduk dunia sebanyak 7,7 miliar, dan diprediksi akan berjumlah 8,5 miliar pada tahun 2030. Pada akhirnya, sebagai bagian dari warga negara global, untuk bisa sukses, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain menjadi penting. Terkadang lebih penting ketimbang memenangkan kompetisi. Kemampuan ini tidaklah muncul dalam waktu singkat, tetapi merupakan sesuatu yang kita kembangkan seiring berjalannya waktu. Mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki di BINUS selama 4 tahun ke depan sebagai kesempatan untuk berkembang sehingga dapat mendukung perjalanan panjang kita.